dari kelompok tadi. 2 jempol untuk kalian ya. Semangat dalam berdiskusi, semangat dalam menyampaikannya. Tetap semangat dan terus belajar terus. Harus terus tetap belajar. Presentasi kalian hari ini sangat baik-baik ya untuk kelompok 1 dan yang lain. Untuk kelompok terakhir tadi juga sudah selesai menyampaikan dan tepuk tangan untuk kita semua. 2 jempol lagi atau 4 jempol lagi untuk kalian. Dari yang sudah dipresentasikan, kita bisa mengerti, kalian bisa mengerti. Kesimpulannya adalah bahwasanya apa sih pentingnya toharo itu, kemudian najis dan hadas serta bagaimana mensucikannya. Kemudian kalian sudah tahu atau sudah bisa membedakan antara hadas dan najis. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan teman kalian yang di awal tadi. Semoga bermanfaat. Kemudian sebagai penguatan kalian, cek tugas individu. Sudah Bu Zahra share di Google Classroom lagi. Tugas ini diserahkan, jika kalian sudah menyerahkan, nanti Bu Zahra cek akan langsung Bu Zahra nilai. Kemudian kegiatan individunya, instruksinya adalah setelah kalian mengisi tugas individu, tugas akhirnya tadi ada membaca surat. Kalau untuk yang membaca surat, instruksinya kalian harus merekam ya suara. Sudah Bu Zahra kasih linknya di situ, ada kantong tugas. Nanti ada tentang keterampilannya, yaitu membaca surat Al-Mujadilah. Kemudian yang terakhir ada kantong tugas, yaitu kalian menyetorkan praktek tayamum dan praktek wudhu. Paham nggih? Ya, terima kasih jika sudah paham. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat dalam belajar walaupun kita daring ya, hanya bisa tatap muka seperti ini. Selalu patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, minum vitamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Zahra? Sampun. Bu Zahra. Ini namanya seperti nama anak saya ini. Dari mana Bu Zahra ini? Dari SMP Negeri 6 Jombang, Pak. SMP Negeri 6 Jombang. Nggih. Sudah PNS atau masih tenaga? Alhamdulillah belum. Oh belum. Nggih. Tidak lolos di SKB terus, Pak. Oh gitu ya. Nggih. Dereng rezeki. Itu yang praktek itu ya? Nggih, tentang kompetensi profesionalnya, tentang bidangnya, ke-PAI-an kali pedagogiknya. Ya, itu sangat subjektif sekali itu. Baik, tadi teori belajar yang digunakan apa Bu Zahra? Sama tadi konstruktivisme, Pak. Oh, konstruktivisme. Baik. Nggih. Gimana bentuk konstruktivismenya gimana? Menemukan pengetahuan baru atau menemukan pengetahuan sendiri, Pak, anak-anak. Pakai model apa? Model discovery. Discovery learning. Step-stepnya bagaimana itu discovery learning itu? Tadi kan mengamati, pertama diberi stimulus dengan mengamati tadi, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikannya dengan presentasi tadi, Pak. Terus menarik kesimpulan. Itu pendekatan saintifik atau pendekatan itu? Discovery. Nggih, napa intinya menuntut keaktifan anak didik. Iya, pendekatannya pakai saintifik, cuma model pembelajarannya discovery. Oh, gitu. Nggih. Terus tolong ditunjukkan tujuan pembelajarannya. Share screen maling ya Pak? Iya, monggo.
Ini tadi Pak, tujuan pembelajarannya. Sampun ketinggal nggih Pak? Enggak. Bahwasanya mencontohkan najis, sebenarnya ini salah saya ketik, menunjukkan sebenarnya apa itu najis, mukhafafah, mutawasithah, mughaladzah, dan cara membersihkannya dengan tertib. Menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam dengan benar. Menjelaskan ketentuan bersuci, mencontohkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, membiasakan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib. Coba KD-nya gimana KD-nya itu? Untuk KI 3. Untuk KI 3 ini Pak, menjelaskan pengertian toharo. Ada 3.7, 3.7.2 dan 3.7.3. Menjelaskan pengertian toharo, membedakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang mengarah pada tingkatan berpikir hot yang mana itu? Untuk hot yang 3.7.2 itu untuk yang KI 3, kemudian yang KI 4 yang hot ini membiasakan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu di tujuan pembelajaran disebutkan lagi nggak itu dia? Ada Pak, yang ini, yang membiasakan bersuci. Yang sama yang 3.7.2 itu. Nggak nampak. Yang apa? Yang 3.7 sebenarnya yang di sini Pak, yang najis mukhafafah ini kan tadi menjelaskan perbedaan najis dan hadas ini tenang. Yang mana? Membedakan. Yang 3.7.2 ini enggak muncul. Ya. Membedakan. Ya, di tujuannya kan bisa belum ada. Bisa di sini. Menunjukkan itu Pak. Nah, beda, menunjukkan dengan membedakan itu beda. Dereng kula edit. Jadi ngapunten Pak, nggih, dereng muncul. Maka harus disesuaikan indikator atau IPK dengan tujuan pembelajarannya harus sinkron gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu merujuknya ke indikator pencapaian kompetensi atau IPK, gitu ya, Bu Zahra? Nggih Pak. Terus dibenarkan. LKPD-nya ada? Ada Pak. Oke, tolong ditunjukkan LKPD-nya. Ini Pak, LKPD-nya saya ke Google Google Form. Nggak apa-apa, silakan. Niki, sampun, pun nampak dereng. Nggak muncul, tetap belum berubah. Oh, astagfirullah, nggih, sekedap. Sampun Pak. Oke, proses. Oke, tolong dibuka. Agak diperbesar bisa nggak? Nggak bisa. Oh, bukan. Niki. Oke, isinya apa? Coba isinya apa di situ? Oke, siap. Sampun ketinggal nggih? Ya, cukup. Nggih. Tadi kan LKPD-nya saya suruh menggali informasi sendiri nggih Pak, yaitu ini menyajikan video, kemudian dari video di atas, berdasarkan paparan video di atas kerjakan di bawah ini. Menjelaskan perbedaan, kemudian yang termasuk bersuci itu apa saja, kemudian sebutkan macam-macam hadas dan bagaimana mensucikannya, sebutkan beberapa dalil tentang toharo, sebutkan macam-macam najis dan cara mensucikannya, kemudian sebutkan alat untuk bersuci. Jika terjadi musim kemarau, tidak ada air sama sekali di daerah tempat tinggalmu, sementara kamu ingin menaikkan sholat, apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana tata caranya. Kemudian sebutkan macam-macam air dan hukumnya untuk bersuci. Nah, untuk tugas individu nanti dibuka untuk Google Form yang ini, Pak.